إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. صدق الله العظيم. أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin sidang salat jamaah Jumaat rahimakumullah. Bersama-sama kita tingkatkan ketakwaan dan keimanan kita hanya kepada Allah Azza wa Jal dengan sebenar-benar takwa. Sebagaimana definisi takwa itu sendiri, imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, senantiasa mengikuti dan mengerjakan segala apa yang telah Allah perintahkan kepada kita semua dan berusaha sedaya upaya untuk tidak melakukan serta menjauhi segala apapun yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Hadirin rahimakumullah. Tema khutbah pada hari yang mulia ini adalah bersegera lari ke rumah Allah, berlari ke masjid untuk bersegera melakukan salat Jumaat berjamaah dan berlari ke rumah Allah dengan segera untuk melakukan salat berjamaah 5 waktu. Inilah tema ringkas yang insya-Allah akan kita kupas pada momen yang sangat ringkas ini. Hadirin rahimakumullah. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada ketika beliau membaca khutbah, di saat beliau berapi-api membaca khutbah, maka sebahagian orang-orang Badui Arab, dia meninggalkan Rasulullah dalam keadaan berdiri sendirian. Hanya tinggal beberapa sahabat waktu itu mendengarkan khutbah beliau. Apa sebabnya orang-orang Arab ini di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan memang pada waktu itu Islam belum begitu meluas dan orang Arab belum begitu banyak mendapatkan ilmu, sehingga penyebab mereka meninggalkan Rasulullah itu karena mereka melihat banyaknya perdagangan jual beli dan permainan yang ada di luar masjid, sehingga mereka orang-orang Arab tergiur. Dia berlari meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat hanya tinggal beberapa orang, 9 atau 10 orang yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu Allah menurunkan satu ayat yang berbunyi, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma 'inda Allahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur rasikin. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka di saat melihat perniagaan, perdagangan jual beli dan permainan-permainan yang indah menarik mata pada sejarah zahirnya, mereka meninggalkan Rasulullah dalam keadaan berdiri, qa'ima,
katakan Rasulullah, katakan Muhammad kepada mereka, apa yang ada di sisi Allah, di rumah Allah ini khairum minal lahwi wa minat tijarah, lebih baik daripada jual beli, perdagangan, bisnis dan permainan. Wallahu khairur raziqin, Allah lah sebaik-baik memberi rezeki. Oleh sebab itu hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada zaman ini sudah tidak pun seperti di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah masih banyak hamba-hamba Allah yang bersegera berlari menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Namun ada sedikit kekurangan di antara kita. Masih belum banyak yang menyadari, belum banyak lagi yang ingin meraih pahala yang sangat besar, yaitu pahala seperti berkurban seekor unta. Apa maksudnya? Hadirin rahimakumullah, pahala pun ini sudah banyak pun yang tahu. Orang yang datang lebih awal ke rumah Allah sebelum dikumandangkan azan, maka pahalanya sangat besar, yaitu seperti pahala kita beribadah kurban seekor unta. Putaran yang kedua, Allah dan Rasulnya menjanjikan satu pahala kalau orang itu lebih awal datangnya, bersegera berlari menuju masjid, terutamanya Masjid Al-Iman di sini, maka pahalanya seperti berkurban seekor sapi. Putaran yang ketiga, orang-orang yang bersegera sebelum azan dikumandangkan, seperti pahalanya berkorban seekor kambing, dan seterusnya, seekor ayam dan seekor, hatta sekecil seekor telur pun baginda sebutkan pahalanya itu. Alhamdulillah kita dapat duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala. Satu ayat di dalam surah Al-Jumu'ah yang sering kita lupakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kenapa saya sebut harus berlari ke rumah Allah ini? Karena masih banyak di antara kita hanya berlari di saat ada perniagaan jual beli urusan dunia. Sedikit sekali yang berlari bersegera menuju ke rumah Allah, padahal Allah Subhanahu wa taala sebutkan, يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Masya Allah, qari telah pun sebutkan tadi sebelum dikumandangkan azan, sebelum dimulai Jumat. Ayat ini menegur kita, mengingatkan kita, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jika dipanggil oleh muazzin untuk salat, dipanggil oleh Allah melaungkan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, bi yaumil jum'ah, khususnya pada hari Jumat. Ayat ini sebenarnya tidak khusus pada hari Jumat. Pada lain-lain Jumat salat maktubah kita harus fas'au. Poinnya adalah fas'au. Apa fas'au, Ustaz? Mudahnya begini hadirin rahimakumullah. Saya berhusnuzan, berbaik sangka kepada hadirin. Sudah pun banyak yang pergi haji dan umrah, tahu bagaimana melakukan sa'i. As-sa'yu baina as-safa wal marwah. Sa'i itu adalah berjalan kecil, berjalan lebih cepat. As-sa'yu namanya sa'i itu bukan sekedar berjalan slow, bukan berjalan pelan, tetapi berjalan bersegera untuk menuju ke rumah Allah. Itu namanya sa'i. Maka itu sebenarnya sa'i yang kita lakukan di Mekah. Di situ adalah mengajarkan kita di saat dipanggil oleh Allah, terutamanya salat Jumat, salat maktubah yang lain, fas'au, berusaha, bersegera, berlari, cepat tinggalkan jual beli, segera mandi, pasang harum-haruman kita untuk salat, pasang pakaian terbaik untuk menghadap kepada Allah. Maka di sini disebutkan fas'au ila zikrillah, segeralah menuju ke rumah Allah. Wazarul bai', sampai segitu detailnya Allah menyebut. Tinggalkan jual beli dahulu. Hanya berapa menit? Hanya tidak sampai 1 jam. Zarul bai', dzalikum khairul lakum. Ini lebih baik untuk kamu kalau kalian, kita semua ini tahu. Fa idza qudiyatis shalah فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Setelah selesai salat, maka Allah memerintahkan fantashiru fil ard,
Allah tidak memerintahkan terus salat, terus mengaji, terus wirid, tidak. Fa idza qudiyatis salah fantashiru fil ard. Luas bumi Allah. Inna ardi wasi'ah. Bertebaranlah kalian mencari fadilah-fadilah Allah. Teruskan jual belimu, teruskan kerja kantor, teruskan ke pabrik, teruskan aktivitas-aktivitas untuk mencari nafkah yang halal untuk anak isteri kita. Wabtaghu min fadlillah. Namun di dalam pencarian rezeki tetap, walaupun kita tidak salat, wadhkurullah, walaupun kita sudah selesai salat, maksud saya tetap di dalam kita mencari rezeki. Mencari rezeki itu niat ibadah. Wadhkurullaha katsira. Ingat kepada Allah, la'allakum tuflihun. Pasti kamu akan menjadi orang yang beruntung. Inilah maksud kenapa saya berikan satu tajuk, judul atau tema, bersegera berlari menuju ke rumah Allah untuk bersegera melakukan ibadah salat Jumaat. Hadirin rahimakumullah. Poin yang kedua, salat berjamaah. Salat berjamaah, Masya Allah, sudah pun banyak tahu betapa besar pahalanya. Dalam satu hadis yang sudah masyhur, salatul jama'ati afdalun min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah di masjid, bukan di rumah, bukan di pasar, bukan di kantor, di masjid atau di musalla di rumah Allah adalah lebih utama. Allah lipat gandakan 27 kali ganda darajah. Bayangkan kalau kita ada bonus-bonus di luar, kita akan bersegera. Tetapi bagaimana di kalangan kita umat Islam yang mayoritas 99% Islam, tetapi masjidnya masih sepi. Ini menunjukkan keimanan kita belum begitu kuat. Namun alhamdulillah masih banyak juga orang-orang yang berjamaah. Di satu hadis yang ringkas ini, saya tidak akan bacakan teks Arabnya, langsung terjemahnya untuk demi menyingkat waktu. Apa hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli fi jama'atin. Salatnya seorang lelaki terutama di masjid, Allah lipat gandakan 20 darajah. Hadis yang lain 27 kali darajah. Lebih utama fi salatihi fi suqihi wa baitihi. Ini betapa Rasulullah sayang kepada kita. Karena orang Arab di zaman dahulu dan zaman sekarang pun di Mekah atau di Madinah masih lagi banyak orang yang senang salat di rumahnya, senang salat di pasar, tidak mau bergegas ke rumah Allah. Maka di sini teksnya kata Rasulullah, salat di masjid itu lebih baik daripada salat di pasar, lebih baik daripada salat di rumah. Maka logikanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa lebih banyak pahalanya? Kalau jenengan salat di rumah, wuduk tanpa melangkahkan kaki, selesai sudah. Tetapi kalau dari rumah, semakin jauh langkah-langkah itu, maka setiap langkah akan dinaikkan satu darajah. Langkah yang kedua dihapus darajah. Begitu semakin jauh, maka pahalanya semakin besar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus memberikan satu logika bahawa besarnya pahala ini jika antara kita memperbaiki wuduknya. Setelah fa'ahsanal wuduk, perbaiki wuduknya, dan sudah berniat di dalam hati, Allah pun sudah catat, malaikatnya sudah pun catat pahala-pahalanya. Langkahkan kaki ke masjid, setiap langkah Allah berikan pahala. Masuk ke dalam masjid, maka dia diberikan pahala seperti orang salat, walaupun tidak salat, walaupun tidak melakukan salat. Masuk saja. Apalagi kita salat, maka Allah akan lipat gandakan lagi pahala. Di rumah Allah, rahmat Allah, maghfirah Allah, Masya Allah berada pada kita. Sangat jauh berbeda di saat kita salat di rumah, di pasar, ataupun di mana-mana tempat selain rumah Allah. Maka malaikat mendoakan. Apa malaikat doanya? Yusalluna ala ahadikum madama fi majlis. Malaikat berdoa, Allahumma arhamhum. Mudah-mudahan dirahmati orang-orang yang salat di masjid. Allahumma ighfir lahum. Mudah-mudahan diampuni dosanya. Allahumma tub alaihi. Mudah-mudahan diterima taubatnya. Siapa yang tidak mau kalau kita didoakan oleh malaikat? Maka inilah maksudnya betapa besar fadilah bersegera berlari melakukan salat Jumaat di rumah Allah dan bersegera melakukan salat jamaah di masjid. Betapa penting salat berjamaah ini. Maka hadirin rahimakumullah, satu hadis yang singkat lagi
Tidak sempurna sesalatnya seseorang yang dekat dengan masjid, kemudian dia tidak salat di masjid. Bukan berarti tidak sah, bukan berarti tidak diterima. Yang terima Allahu a'lam, tetapi tidak ada kesempurnaan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak lagi sebenarnya untuk saya kongsi share kepada jenengan, karena terbatasnya waktu. InsyaAllah kita akan sambung pada waktu-waktu yang lain insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimati wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.